Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran fikih, materinya makanan haram. Makanan haram adalah makanan atau suatu benda yang haram dikonsumsi oleh manusia, terutama umat Islam. Dan apabila tetap mengkonsumsinya, maka ia akan berdosa. Jadi, makanan haram ini adalah makanan yang dilarang dikonsumsi atau dimakan oleh orang Islam. Secara garis besar, makanan haram atau haram itu sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu haram aini dan haram sababi. Haram aini ini maksudnya adalah hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram, jadi bendanya saja itu sudah haram, seperti daging babi, darah, dan bangkai. Nah, haram tersebut ada tiga. Haram ini ada tiga, yaitu berupa hewani, berupa nabati, dan berupa benda yang berasal dari perut bumi. Yang berupa hewani yaitu haramnya suatu makanan yang berasal dari hewan. Jadi hewan itu sudah haram aslinya sesuai dengan dalil atau dasar hukumnya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Contoh daging babi, anjing, ulat, buaya, darah hewan, nanah, dan lain-lain. Yang kedua adalah yang berupa nabati atau berupa tumbuhan, yaitu haramnya makanan ini yang berasal dari tumbuhan itu seperti kecubung, ya. Ini masih haram ini ya, karena asli barangnya itu haram. Yang berasal dari tumbuhan seperti kecubung, ganja, dan daun-daun yang beracun, ini adalah haram ini maksudnya. Yang ketiga adalah berasal dari perut bumi. Apabila dimakan orang tersebut akan mati atau membahayakan dirinya. Ini benda-benda yang berasal dari bumi seperti timah, aspal, logam, dan lainnya. Ini semua adalah makanan haram aini. Haram yang kedua adalah haram sababi. Haram sababi ini maksudnya adalah hukum asal makanan itu adalah halal semua, akan tetapi berubah menjadi haram karena ada sebab-sebab tertentu yang menjadikan haramnya makanan tersebut. Contoh, daging sapi digoreng dengan minyak babi. Daging sapi itu halal karena digorengnya dengan minyak babi, jadinya haram. Nah, haram sababi ini ditinjau dari usaha yang tidak dihalalkan oleh agama. Seperti yang pertama, makanan haram diperoleh dengan usaha dengan cara dolim, seperti mencuri, korupsi, menipu, merampok. Walaupun hasilnya makanannya itu adalah halal, tetapi setelah diperoleh dengan usaha dengan cara dolim, maka makanan tersebut menjadi haram. Yang kedua adalah makanan haram yang diperoleh dari hasil judi, undian berhadiah, taruhan, menang judi, dan lain-lain. Pokoknya yang ada hubungannya dengan judi
ini makanan walaupun makanannya adalah halal akan berubah menjadi haram. Yang ketiga adalah hasil haram dari penjualan makanan haram. Nah, hasilnya misalkan menjual daging babi sudah haram dijual. Ya, menjualnya itu hasilnya atau uangnya itu berubah menjadi haram. Nah, jadi hasil penjualan makanan haram ya, apabila digunakan untuk membeli makanan walaupun makanan itu halal, uang tersebut adalah tetap haram. Yang keempat, haram dari membungakan uang hasilnya atau riba namanya. Membungakan uang, contoh menggandakan uang. Nah, uang hasil penggandaan ini disebut haram. Atau melalui pinjaman yang harus dikembalikan berlebih, itu juga namanya haram atau riba. Ya, pengembalian yang lebih itu disebut riba dan riba adalah haram. Itu adalah dua haram, yaitu haram aini dan yang kedua adalah haram sababi. Sedangkan ciri-ciri makanan haram yang pertama adalah terdapat dalil atau dasar hukum yang melarang untuk memakannya. Yang kedua adalah kotor, menjijikkan, mendatangkan mudarat serta berbahaya bagi tubuh dan kesehatan. Yang ketiga, makanan yang mengandung racun. Yang keempat, makanan yang dapat memabukkan. Yang kelima, disembelih tanpa menyebut nama Allah untuk tujuan tertentu, misalnya untuk sajen atau sesembahan. Ini semua disebut ciri-ciri makanan haram. Beberapa jenis makanan yang diharamkan oleh Allah antara lain, yang pertama adalah bangkai binatang. Bangkai binatang ini adalah termasuk haram. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, kecuali ikan dan belalang. Ikan dan belalang ini bangkainya tetap halal. Yang kedua adalah darah dari binatang halal maupun binatang haram. Darahnya adalah haram meskipun darah tersebut sudah dimasak seperti saren atau dideh yang mirip dengan hati dan limpa. Ada yang mengatakan marus. Ini semua adalah haram. Yang ketiga adalah makanan yang buruk, menjijikkan atau najis. Makanan ini contohnya seperti kecoa, lalat, tikus, cacing, dan lain-lain. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157. Yang artinya, dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Jadi sesuai firman Allah tersebut, maka makanan yang buruk, menjijikkan, najis adalah haram hukumnya. Beberapa jenis makanan lagi yang haram yaitu adalah daging babi. Daging babi, karena babi itu haram, termasuk di dalamnya adalah kulit, tulang, dan semua bagian dari hewan tersebut, karena semua keseluruhan daging babi itu adalah haram. Selanjutnya adalah binatang yang disembelih tidak atas nama Allah. Jadi kalau menyembelih binatang halal, tapi nyembelihnya kok tidak menyebut nama Allah, maka binatang tersebut menjadi haram. Yang selanjutnya yaitu
makanan yang membahayakan. Nah, makanan yang membahayakan itu contoh seperti makanan yang mengandung racun, makanan yang mengandung alkohol, dan makanan basi. Ini makanan-makanan yang membahayakan seperti ini adalah haram hukumnya bila dimakan. Sebagaimana dalam firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi sesuatu yang membahayakan bagi tubuh kita adalah menjadi haram hukumnya untuk dimakan. Makanan yang haram harus kita jauhi. Yaitu cara menjauhi makanan haram yang pertama adalah tanamkan di dalam diri kita sikap tidak suka terhadap makanan yang diharamkan. Di dalam diri kita harus kita tanamkan betul-betul bahwa makanan haram itu tidak baik. Yang kedua, hendaklah dipahami betul macam-macam makanan yang diharamkan. Harus kita tahu makanan yang haram itu seperti apa, jenis-jenisnya. Setelah kita tahu, harus kita jauhi. Yang ketiga, jika terdapat keraguan terhadap makanan tersebut, tanyakanlah kepada ulama terdekat. Apabila masih ragu makanan tersebut haram atau tidak, maka ditanyakan ke ulama terdekat. Terdapat keraguan seperti ini karena kita tidak tahu, maka harus kita tanyakan. Yang selanjutnya, bersikap hati-hati terhadap makanan yang telah diolah dalam kemasan. Ini hati-hati, makanan kemasan juga ada yang halal dan ada yang haram, sehingga harus dipastikan makanan tersebut harus halal. Maka kalau haram kita jauhi. Yang kelima, tanamkan keyakinan di dalam diri bahwa makan sesuatu yang haram akan merusak dan membahayakan jiwa kita. Kita harus yakin bahwa jika makan makanan yang haram akan merusak jiwa kita. Yang selanjutnya, menjauhi pergaulan yang mengarah pada makanan yang haram. Kalau teman-temannya, saudara, teman bergaulnya itu kok sering makan makanan haram, sebaiknya pergaulan seperti itu kita jauhi. Mengkonsumsi makanan haram tentu saja ada akibatnya. Akibatnya itu apa? Yang pertama, makanan haram akan merusak kesehatan. Jadi makan makanan yang haram ini akan merusak kesehatan kita. Terus yang kedua, doa tidak dikabulkan. Doa kita terhadap Allah, doa kita pada Allah tidak dikabulkan karena sering mengkonsumsi makanan haram. Yang ketiga adalah dapat merusak amal soleh kita, ya. Amal kita yang kita lakukan sehari-hari akan menjadi rusak gara-gara sering mengkonsumsi makanan haram. Yang keempat adalah hina dan rendah, ya. Sering mengkonsumsi makanan haram, maka orang tersebut menjadi hina dan rendah. Yang selanjutnya yaitu menyebabkan keturunannya rusak. Ini sering mengkonsumsi makanan haram, keturunannya menjadi rusak. Yang terakhir, hikmah menghindari makanan haram. Ini hikmah itu pelajaran atau manfaat yang dapat kita ambil dari menghindari makanan haram. Yang pertama adalah makanan yang memabukkan diharamkan karena di dalamnya mengandung zat etanol atau metanol yang bersifat racun sehingga membahayakan kesehatan, terutama merusak jaringan otak dan saraf.
Diharamkannya babi karena di dalamnya mengandung cacing pita yang dapat tumbuh dalam lambung manusia dan akan merusak alat pencernaan. Terus diharamkannya bangkai karena bangkai kemungkinan mengandung mikroba atau baksil yang akan meracuni dan merusak tubuh kita. Yang terakhir, makanan yang menjijikkan atau kotor diharamkan karena makanan tersebut dapat mengotori tubuh kita dan akan menjadi racun dalam tubuh yang akan mengganggu pertumbuhan jasmani dan rohani. Inilah hal-hal kenapa kok kita disuruh menghindari makanan haram ya, karena ada sebab-sebabnya, baik secara medis maupun untuk kesehatan tubuh kita. Demikianlah penjelasan tentang makanan haram. Selanjutnya dapat dipelajari di buku-buku fikihnya yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.